Ayah dan anak rampok pengemudi taksi online. Komisi 4 DPR pantau ketersediaan beras. Cimpatuang jajanan tradisional khas Karo. Halo, selamat pagi saudara Kompas Sumut. Hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, dua pria yang merupakan ayah dan anak di Medan ditangkap usai merampok dan membunuh seorang pengemudi taksi online. Kedua pelaku telah merencanakan perampokan untuk menguasai mobil korban. Ini adalah rekaman video amatir yang diambil polisi ketika menangkap ayah dan anak di Kabupaten Karo. Kedua pelaku ditangkap usai merampok dan membunuh seorang pengemudi taksi online. Awalnya, kedua pelaku memesan taksi online di kawasan Sunggal. Setelah dijemput korban, keduanya meminta berhenti dengan alasan menunggu temannya. Saat itulah korban kemudian dianiaya hingga tewas menggunakan sebuah martil. Usai menghabisi nyawa korban, kedua pelaku kemudian membuang jasad korban ke Desa Gebang, Kabupaten Langkat. Jasad korban sendiri baru ditemukan usai polisi menangkap kedua pelaku. Kapolres Tabes Medan, Komisaris Besar Polisi Gideon Arif Setiawan mengungkapkan, aksi perampokan dan pembunuhan yang dilakukan kedua pelaku sudah direncanakan. Bahwa mereka merencanakan pembunuhan sejak tanggal 2 April 2025 dengan motif ingin menguasai kendaraan milik korban yang kemudian nantinya akan dijadikan kendaraan untuk anaknya. Ini kedua ini kebetulan bapak dan anak, K ini adalah bapaknya dan AP adalah anaknya. Ingin menguasai kendaraan untuk diberikan kepada AP untuk bekerja. Ya. Kedua pelaku kini terancam akan dipenjara selama seumur hidup atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan pasal berlapis yakni perampokan dan pembunuhan berencana. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, petugas Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan dikepung puluhan orang usai meringkus pelaku penyalahgunaan narkoba di kawasan Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan. Dalam insiden ini, 2 sepeda motor polisi dibakar. Saat ini, Pak, Ini adalah rekaman video yang diambil personil polisi saat sejumlah petugas Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan berlindung di sebuah bangunan usai meringkus 5 terduga pelaku penyalahgunaan narkoba beserta barang bukti narkoba. Tidak hanya terkepung di sebuah rumah, 2 sepeda motor milik polisi juga dirusak dan dibakar oleh sekelompok warga. Aksi brutal sejumlah warga ini baru berakhir setelah sejumlah personil Polres Pelabuhan Belawan datang dan langsung membubarkan massa. Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Ferry Walintukan menyebut 2 dari 5 terduga pelaku narkoba yang ditangkap terpaksa dilepaskan usai warga yang melakukan penyerangan kepada polisi meminta 2 terduga pelaku tersebut untuk dibebaskan. Dan kami mendapatkan 5 orang yang diduga pengguna daripada narkotika. Kemudian pada saat personel kami melakukan penggeledahan tempat, ada sekelompok orang tidak dikenal melakukan tindakan pelemparan batu terhadap personil kami yang sedang melaksanakan tugas. Dan kemudian situasi semakin memanas sehingga akhirnya terjadilah pembakaran daripada 2 kendaraan motor yang digunakan oleh personel kami karena sekelompok orang tidak dikenal tersebut meminta supaya 2 yang terduga pengguna narkotika atas nama inisial T dan I supaya dibebaskan. Petugas Polres Pelabuhan Belawan dan Polda Sumatera Utara terus menyelidiki penyerangan dan pembakaran sepeda motor personil Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan yang dilakukan sekelompok orang. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.
Saudara, tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara dan Polres Serdang Bedagai meringkus pelaku perampokan. Pelaku yang merupakan seorang residivis terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan karena mencoba melarikan diri. Ini adalah rekaman video amatir yang diambil polisi ketika menangkap Ilham Batubara di perkebunan ubi yang ada di kawasan Kota Tebing Tinggi. Saat ditangkap di tempat persembunyiannya, pelaku berupaya melawan dan melarikan diri sehingga memaksa polisi menembak kedua kakinya. Tersangka sendiri merupakan pelaku perampokan yang kerap mempersenjatai diri dengan senjata api dan golok dan dikenal tak segan untuk melukai korbannya. Aksi terakhirnya di kawasan Serdang Bedagai pada 8 April kemarin yang menyebabkan korban mengalami luka serius di bagian tangannya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Sumaryono menyebut pelaku tercatat sudah pernah 4 kali dipenjara dengan beragam kasus berbeda. Selain itu, saat ini pelaku juga tercatat sebagai tersangka dalam kasus pencabulan bocah berusia 8 tahun di Polres Serdang Bedagai. Motif daripada tersangka IB melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini adalah karena dia kekurangan uang. Karena pada saat kejadian dia sedang dikejar oleh Polres RG terkait dengan sebagai tersangka atas kasus pencabulan, di mana dia dalam masalah pelarian, sehingga dalam masa pelarian itu dia tidak mempunyai uang dan timbullah niat untuk melakukan perampasan sepeda motor untuk dia akan jual dan akan digunakan sebagai mata pencarian dalam masa pelariannya. Dalam kasus ini, polisi kini tengah melakukan penyelidikan terkait dengan asal-usul senjata api yang dimiliki pelaku. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Komisi 4 DPR pantau ketersediaan beras, saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emre Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, Komisi 4 DPR RI memantau ketersediaan beras di Sumatera Utara dengan mengunjungi gudang Bulog di Kota Medan. Komisi 4 DPR RI mengingatkan Bulog untuk melakukan monitoring agar kualitas beras yang beredar di masyarakat terjaga. Dalam kunjungan kerjanya ke gudang Bulog di Kompleks Pergudangan Pulau Berayan Darat 1 Kota Medan, Komisi 4 DPR RI memantau ketersediaan beras di Sumatera Utara. Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara sendiri memiliki stok beras yang cukup dengan jumlah cadangan mencapai 60.000 ton beras. Dari total stok ini terdapat sisa stok beras tahun 2024 yang diimpor dari Kamboja. Bulog juga masih terus melakukan penyerapan gabah dari petani untuk mendukung pencegahan impor beras sesuai Inpres nomor 6 tahun 2025 tentang pengadaan dan pengelolaan beras dalam negeri. Saat ini penyerapan gabah terus berlangsung dengan harga Rp6.500 per kilogram. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Abdul Khair Al-Masyari mengingatkan terkait stok yang tinggi agar Bulog meningkatkan monitoring untuk menjaga mutu beras, jangan sampai ada kedapatan beras yang rusak atau kadaluarsa. Pak, yang terkait subsidi, Pak. Sisa stok tahun 2024 yang masih belum keluar, ini dikarenakan karena memang tujuannya dari Kementerian Pertanian. Karena ini musim panen, kalau kemudian beras dikeluarkan, nanti harga akan semakin turun, akan merugikan petani. Jadi saya kira ya ini mana mau didahulukan, selama beras masih bisa bertahan dengan baik, ya kita coba memahami. Sementara itu, Direktur SDM dan Umum Perum Bulog Sudarsono Harjo Soekarto mengatakan sisa stok beras impor tahun 2024 masih dalam kondisi baik dan akan disalurkan ketika masa panen telah usai pada program beras SPHP. Penyaluran akan difokuskan di daerah-daerah yang tidak ada panen. Kita terus identifikasi mana yang sudah berusia 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan, dan sebenarnya kita laporkan terus untuk kemudian menjadi bagian dari evaluasi dalam rangka untuk memutuskan kapan SPHP dikeluarkan dan pada bulan. Saat ini Bulog telah memiliki cadangan 2,4 juta ton beras dari target pengadaan beras dalam negeri pada tahun 2025 sebanyak 3 juta ton.
Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, warga desa Sunggal Kanan, Kabupaten Deli Serdang mengeluhkan jalan Setia Makmur yang rusak dan penuh lubang. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jalan yang menjadi akses utama masyarakat. Inilah kondisi Jalan Makmur di Desa Sunggal Kanan, Kabupaten Deli Serdang yang dipenuhi genangan air dan berlubang. Kondisi jalan yang rusak cukup menyulitkan warga yang menggunakan sepeda motor untuk melintas. Bahkan tak jarang pengendara sepeda motor jatuh ke dalam genangan air. Jalan sepanjang 300 meter ini rusak parah diduga akibat buruknya sistem drainase. Kondisi ini diperparah dengan musim penghujan sehingga air terus menggenangi jalan. Warga mengaku kondisi jalan yang rusak sudah berlangsung lebih dari 1 tahun. Namun hingga saat ini pemerintah belum melakukan perbaikan. Warga berharap pemerintah daerah segera memperbaiki jalan agar aktivitas perekonomian warga tidak terganggu. Bu, tadi sempat hampir jatuh, Bu, lewat jalan rusak ini, Bu. Kemarin ada anak-anak jatuh, Pak. Kasihan kali, Pak. Makanya tuh, bolak-balik lah, Pak. Bolak-balik orang pada jatuh. Makanya kadang bilang sama orang-orang sini kan, RT-nya mana? Bilang. Itulah, Pak. Mau tahu mungkin. Harapannya gimana, Bu? Pada melulu Pak, maunya jalan ini diperbaiki. Iya. Perbaiki. Kayak gini Pak, kasihan Pak. Makanya kami pun bodoh sudah dengarnya. Kayak gini jadinya jalan nih. Jalan Setia Makmur sendiri merupakan salah satu jalan penghubung antara kecamatan di Kota Medan dan juga Kabupaten Deli Serdang. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Rajudin Sagala menggelar halal bihalal bersama masyarakat di Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Di kesempatan ini, Rajudin Sagala berharap dapat masukan dari masyarakat. Ratusan masyarakat memenuhi lapangan di Jalan Karya Dalam, Kecamatan Medan Barat untuk bersilaturahmi dengan Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala dan keluarganya. Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala mengaku banyak mendapat masukan langsung dari masyarakat terkait sejumlah permasalahan yang ada di Kota Medan. Ia juga memastikan komitmennya menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi dari masyarakat. Betul ya, itu ketika acara seperti ini itu biasanya sepulangnya halal bihalal itu banyak warga mau-WA. Terkait advokasi yang mereka butuhkan, terutama yang mayoritas selama ini terkait pelayanan kesehatan di puskesmas atau di rumah sakit, kemudian lampu penerang jalan, kemudian jalan-jalan yang masih selama ini belum diaspal, dan juga masalah air pam yang selama ini juga masih mereka temukan ada yang belum optimal lah mengalir dengan baik. Acara halal bihalal Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala sendiri berlangsung selama 2 hari di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Medan Helvetia dan Kecamatan Medan Barat. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Nih jajan si adek. Ini Bu. Cimpatuang jajanan tradisional khas Karo, saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, jika tengah mengunjungi kota wisata Brastagi di Kabupaten Karo, tak ada salahnya mencicipi cimpatuang, jajanan tradisional yang gurih dan sedikit pedas. Dulunya, cimpa hanya disajikan pada saat acara adat Karo. Di tengah arus modernisasi, cimpatuang, salah satu jajanan tradisional khas Karo, masih terus bertahan. Berbahan baku kelapa dan lada hitam, cimpatuang masih menjadi pilihan bagi masyarakat Karo atau wisatawan yang mengunjungi kota Brastagi. Rasanya yang gurih dengan sensasi pedas menjadikan jajanan ini cocok di kota Brastagi yang memiliki hawa dingin. Untuk dapat menikmati cimpatuang ini cukup datang ke Tugu Kol Kota Brastagi. Cimpatuang dijual Rp10.000 untuk satu porsinya. Salah seorang pelanggan cimpatuang mengaku menikmati cimpatuang seakan mengingatkan memorial pada masa lalu.
karena apa namanya, dulu kecil seringkali aku dulu makan ini karena kaskaro ini dulu kan. Nah jadi sekarang itu pengen mengenang aja sih, kayak kami yang udah besar ini pengen makan cimpa lagi, pengen mengenang masa-masa itu dulu gitu. Dan memang ini kaskaronya di sini wajib sih sebenarnya. Kalau aku ya pribadi selalu beli tempat bapak ini, wajib sih aku harus makan cimpa ini. Pedagang Cimpatuang sendiri mengaku tetap bertahan berdagang Cimpatuang untuk menjaga kelestarian makanan tradisional. Satu untuk mempertahankan kaskaro gitu, untuk melawan lupa bahwa kita punya makanan khas karo. Selain kerap menjadi cemilan, jajanan tradisional Cimpatuang juga sering disajikan jika ada acara adat Karo. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, berbekal kreativitas, seorang anak muda di Kota Medan berhasil mengolah limbah plastik menjadi aneka kerajinan yang bernilai ekonomi tinggi. Upaya pengelolaan limbah plastik ini juga merupakan kampanye pada masyarakat untuk ikut peduli menjaga lingkungan. Terdorong rasa peduli untuk menjaga lingkungan, Rafiq Akbar, seorang pemuda di Kota Medan berkreasi mengolah limbah plastik menjadi aneka produk kerajinan tangan bernilai jual tinggi, seperti jam tangan, gantungan kunci, tatakan gelas, dan kerajinan lainnya. Di tangan terampilnya, limbah plastik seperti tutup botol plastik dipotong menjadi bagian-bagian kecil sebelum diolah menjadi satu lembar papan mal plastik. Papan mal plastik inilah yang kemudian dijadikan aneka produk bernilai jual tinggi. Kini Rafiq sudah memasarkan aneka produknya ke sejumlah kota di Indonesia seperti Jakarta dan Bali. Rafiq sendiri mengaku terdorong mengolah limbah plastik karena merasa prihatin melihat banyaknya limbah plastik yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Sebenarnya motivasi untuk membuat dari kerajinan plastik ini keprihatinan kami sebagai komunitas tentang dampak dari sampah plastik ini. Karena dampak plastik ini dampaknya itu sangat besar nih bagi lingkungan karena bisa merusak lingkungan. Nah, kami mau berpikir bagaimana caranya untuk menjadikan sampah plastik ini menjadi produk yang lebih berguna lagi. Rafiq sendiri berharap produknya mampu menjadi bagian untuk menyadarkan masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, lahan tak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding, Kabupaten Mandailing, Natal disulap menjadi lokasi agrowisata. Kini desa yang berada di pinggir perbukitan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, terutama di saat musim panen. Hampir setiap hari, Desa Runding di Kecamatan Panyambungan Barat, Kabupaten Mandailing, Natal dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Di desa yang terkenal dengan agrowisata buah ini, pengunjung dapat memanen aneka buah seperti buah lengkeng, rambutan, alpukat, hingga durian yang tumbuh subur di lahan-lahan milik warga di desa ini. Desa kecil di pinggiran perbukitan ini sukses menjadi tujuan agrowisata setelah salah seorang petani Azwar Pulungan mengembangkan lahan tidur milik keluarganya seluas 15 hektar menjadi kebun buah terintegrasi sejak 7 tahun lalu. Ide kreatif alumni Institut Pertanian Bogor ini menjadi inspirasi bagi warga desa lainnya untuk ikut bercocok tanam buah. Kini lahan tidak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding sudah menjadi lokasi agrowisata buah. Nah, tanaman tua, tanaman buah kita udah mulai berbuah, udah mulai berproduksi. Nah, disinilah masyarakat pada umumnya di Desa Runding ini tertarik dan menanam rata-rata menanam buah. Hampir, kalau nggak salah mungkin hampir 60 hektar sekarang tanaman buah yang ada di Desa Runding. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.